Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallif hadzal kitab wa shaykhuna muallim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dham. Ya Rabbana kaffir 'anna wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisab yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihil dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para guru dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda, wabil khusus ketua dan guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasir, Bang Heru dan segenap jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang dzurriyyah atau tentang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nurul Dhalam, syarah dari Aqidatul Awam. Sudah sampai pada pembahasan perinciannya di sini. Jadi secara mudahnya kita harus mengingat bahwa anak-anak Rasulullah ada 7 orang. Dan biasanya para ulama ini dalam membagikannya secara mudah itu yang laki-laki dulu yang disebutkan. Yang pertama Al-Qasim, kemudian Abdullah yang dikenal juga dengan At-Tahir atau At-Tayyib, ini laqab atau julukan dari Abdullah, kemudian Ibrahim. Nah baru setelah itu menyebutkan anak-anak perempuannya. Zainab yang paling tua, kemudian setelah Zainab ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummu Kalthum. 4 tuh ya, 4 tambah 3 berapa? 7. Nah itu urutan-urutan biasanya yang disebutkan oleh ulama dalam sebagian kitabnya, laki-laki dulu kemudian baru perempuan. Nah, namun sebenarnya ada tartib atau ada urutan kelahirannya. Urutan kelahiran inilah yang akan kita bahas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa qad nadzama ba'duhum minar rajazi auladahu sallallahu alaihi wasallam ala tartibihim fil wiladah wa dailiha. Bi baitin dzukira fihi anna kullahum min sayyidatina Khadijah illa sayyidana Ibrahim. Sebagian ulama membuat nazam dengan bahar rajaz tentang anak-anaknya Rasulullah ala tartibihim fil wiladah, sesuai dengan urutan mereka dalam kelahirannya, wa dailiha dan juga belakangnya. Bi baitin dzukira fihi, dengan satu bait, belakang dari bait ini, belakang dari nazam ini disebutkan bahwa seluruhan anak Nabi Muhammad min sayyidatina Khadijah, dari Siti Khadijah, illa sayyidina Ibrahim, kecuali Sayyidina Ibrahim, kecuali panutan kita Sayyidina Ibrahim. Famin Maryah al-Qibtiyah, maka dari Maryah Qibtiyah. Nah nazamnya berikut ini. Baharnya bahar rajaz. Rajaz itu baharnya mustafilun 6 kali. Auladu Toha Qasimun fa Zainabu Ruqayyatu Datul Jamalil Basimah fa Ummu Kulthumin wa Fatimah fa Abdullahi Ibrahim wa huwal Khatimah
wa ummuhum Khadijatun illa Ibrahim fa ummuhu Mariyatu kun alimah. Nah, itu urutan kelahiran putra-putranya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah. Yang pertama Auladu Toha, anaknya Nabi Muhammad nama lainnya Toha. Qasim, yang pertama Qasim. Fa Zainabu, lalu Zainab. Ruqayyah, lalu Ruqayyah Datul Jamalil Basimah, yang memiliki kecantikan yang berseri. Kemudian setelah Ruqayyah baru fa Ummu Kulthum. Ummu Kulthum fa Fatimah, lalu Fatimah. Fa Abdullah, lalu Abdullah. Ibrahim, baru Ibrahim. Wa huwal khatimah, Ibrahim inilah yang terakhir. Wa ummuhum Khadijatu, ibu dari semuanya itu Khadijah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Fa ummuhu Maryah, maka ibunya Ibrahim adalah Maryah Kiptiyah. Kun alimah, maka jadilah engkau orang yang tahu, orang yang mengerti. Jadi urutannya secara kelahiran, yang pertama Qasim, anaknya Nabi Muhammad. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim. Nah, urutan ini agak beda dengan yang kemarin kita bahas. Beda dikit doang. Kemarin yang Syekh Fudoli bilang, yang pertama tetap Al-Qasim. Pertama kedua sama. Pertama Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat nih bedanya di sini. Yang keempat kalau menurut Syekh Fudoli, habis Ruqayyah itu Fatimah dulu. Habis Fatimah, jadi yang keempat Fatimah, kemudian yang kelima, saya ulang. Kalau menurut Syekh Fudoli ini berbeda urutannya antara Ummu Kulthum dengan Fatimah. Kalau menurut Syekh Fudoli yang kemarin sudah kita baca, yang pertama putra Rasulullah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, kemudian Fatimah dulu. Fatimah, Ummu Kalthum. Nah, kalau bait yang barusan kita baca ini Ummu Kalthum dulu. Ummu Kulthum baru Fatimah. Jadi Fatimah ini sebelum Abdullah. Kalau bait yang barusan kita baca ini yang pertama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, kemudian yang bait yang kita baca tadi Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, kalau kemarin Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, itu doang bedanya. Tapi anak yang ke-6 dan ke-7 sama. Yang ke-6 Abdullah, yang ke-7 Ibrahim. Semuanya dari Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dari Siti Khadijah. Cuma satu yang dari Maryah Kiptiyah, yaitu Ibrahim. Dan anak laki-laki Rasulullah sebagaimana kita tahu dan sudah kita bahas kemarin, semuanya meninggal sebelum usia 2 tahun. Jadi masih dalam usia anak-anak. Fa fi hadzal nadmi taqdimu, nah ini yang pembahasan tadi. Wa fi hadzal nadmi taqdimu Ummi Kulthum ala Fatimata. Di bait ini, di lazim ini mendahulukan Ummu Kulthum ala Fatimata atas Fatimah. Jadi Ummu Kulthum dulu baru Fatimah. Kalau yang kemarin Fatimah dulu baru Ummu Kulthum. Bi khilafi ma nuqila an Muhammad Al-Fudhali ini tadi. Fa innahu bi aksi. Itu sebaliknya. Ya, jadi ada beda urutan saja, beda urutan. Kalau menurut Syekh Fudhali ini lebih dulu Fatimah baru Ummu Kulthum. Tapi kalau menurut bait ini Ummu Kulthum dulu baru Fatimah. Jadi antara ke-4 dan 5 ya. Antara ke-4 dan 5 ini yang beda. Kalau 1 2 3 sama. 1 2 3 Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah. 4 dan 5 yang beda. Antara Ummu Kulthum atau Fatimah, atau Fatimah dulu, Ummu Kulthum dulu. 6 7-nya sama. 6 7-nya Sayyidina Abdullah, 6-nya, kemudian 7-nya Sayyidina Ibrahim. Nanti ada penjelasan dari masing-masing ini. Qauluhu illa Ibrahim. Illa Ibrahim namanya bait atau nazm, biasanya ada yang beda-beda dengan nathar. Jadi Ibrahim sebutnya Abraham. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, itu dari Maryah Kiptiyah. Fi hadzal nadmi bidarjil hamzati, dengan menghilangkan hamzah. Jadi bukan illa Ibrahim tapi illa Ibrahim. Wa bihadzfil alifi ba'da ra, membuang alif setelah ra, harusnya Ibrahim, harusnya ada alifnya. Wa hadzfil ya ba'dal ha, dan menghilangkan ya setelah ha lil wazni, karena wazan intaha. Jadi harusnya kan Ibrahim, tapi sini illa Ibrahim. Ini untuk menyesuaikan wazannya.
7 anak Rasulullah. Baru kita bahas satu persatu. Famal Qasimu famata bi Makkah wa qad balagha sanataini. Adapun putra Rasulullah Al-Qasim wafat di Mekah wa qad balagha sanataini, dan sudah berusia 2 tahun. Waqila aqalla waqila aktsara. Ada satu kaul dikatakan belum 2 tahun. Ada yang mengatakan sudah lewat 2 tahun. Wa huwa awwalu mayyitin mata min waladihi. Ini adalah anak yang pertama meninggal dari anaknya Rasulullah. Tsumma Abdullah mata aidan bi Makkah saghiran. Kemudian Abdullah wafat juga di Mekah saghiran, masih dalam keadaan kecil, masih kanak-kanak. Walamma mata qala Al-As bin Wa'il, ketika Abdullah wafat di tahun yang berbeda, karena Abdullah itu anak ke-6 sedangkan Al-Qasim anak pertama, tapi laki-laki semuanya. Maka ada seorang orang musyrik Quraisy namanya Al-As bin Wa'il bilang, qadin qata'a waladuhu fahuwa abtar. Kata Al-As bin Wa'il, dia putus, anaknya Muhammad putus, fahuwa abtar, maka Muhammad orang yang terputus. Maksudnya putus nasabnya, nggak punya anak laki-laki, habis katanya itu. Fa anzalallahu ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Maka turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya syani'aka itu ay mubghidoka, orang yang membencimu, ya asyrafal khalqi, wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia. Orang yang membencimu huwal munqati'u, dialah orang yang terputus an kulli khairin, dari segenap kebaikan. Awil munqati'un nasali, atau orang yang terputus keturunannya. Ini sebab turunnya surat apa namanya, surat apa? Al-Kautsar. Jangan pura-pura nggak tahu, orang kacauan. Bacanya itu mulu kan ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turunnya ayat yang ketiga inna syani'aka huwal abtar. Ini sebabnya karena ada orang namanya Al-As bin Wa'il bilang putus abtar, Muhammad abtar. Maksudnya Muhammad putus sudah keturunannya, nggak punya anak laki-laki, nggak ada keturunan. Maka turun ayat ini inna syani'aka huwal abtar. Tuh orang itu, orang yang membencimu itulah orang yang terputus dari segenap kebaikan. Nggak dapat kebaikan, jatah dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Inna syani'aka huwal abtar. Ini putra Nabi Muhammad Al-Qasim yang wafat pertama kali. Kemudian Abdullah setelah Al-Qasim yang wafat duluan nih ya. Setelah Al-Qasim menyusul beberapa tahun kemudian itu Abdullah juga wafat di Mekah. Dua-duanya di Mekah. Nah, bagaimana dengan Ibrahim? Wa amma Ibrahim fawalada fawulida fi dzilhijjah sanata 8 minal hijrah. Adapun Ibrahim maka dia dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Jadi beda fase atau beda periode Mekah. Anak-anaknya Rasulullah semua lahir di Mekah kecuali Ibrahim lahirnya di Madinah. Anak-anak Rasulullah semuanya yang 6 itu lahir di Mekah semuanya. Sampai yang terakhir Abdullah ini bontot dari Siti Khadijah ya, berarti ya. Bontot dari Siti Khadijah ini semuanya lahir di Mekah. Nah, adapun Ibrahim ini lahirnya di Madinah tahun 8 Hijriah. Artinya tahun 8 Hijriah itu saudara Nabi Muhammad sudah 8 tahun di Madinah. Sudah 8 tahun hijrah. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, tahun ke-8 dapat anak dari Maria Qibtiyah. Beliau namakan Ibrahim. Ini pun wafat sebelum genap berusia 2 tahun. Wafat tahun 8 Hijriah. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam, dan mengakikahkan Rasulullah anhu untuk Ibrahim yauma sabihi, di hari ketujuhnya, bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing. Wasammahu yauma idzin, dan beliau menamakannya dengan Ibrahim pada saat akikah itu. Wa halaqa sya'rahu, beliau potong rambutnya. Wa tasaddaqa bizinati sya'rihi, dan beliau bersedekah dengan timbangan rambutnya, fiddatan, perak. Wa dafanu sya'rahu fil ardi, dan orang-orang menguburkan rambutnya Ibrahim fil ardi, di bumi. Wa mata sanata
wa mata sanata asyara. Waqad balago sanatan, dan wafat tahun 10 Hijriah. Waqad balago sanatan wa asyrata asyurin, dan usianya sudah mencapai setahun 6 bulan. Setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Wakila sanatun wa sittata asyurin. Ada mengatakan setahun 6 bulan. Wa dufina bil Baqi, dan Ibrahim dimakamkan di Baqi yang kita kenal di Madinah. Itu ada kuburan Baqi namanya, dekat di masjid, dari Masjid Nabawi itu dekat ya, cuma beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi itu ada kuburan namanya kuburan Baqi. Nah, disitulah Sayyidina Ibrahim anak Rasulullah dimakamkan di situ. Usianya hanya 1 tahun 6 bulan, atau ada yang mengatakan 1 tahun 10 bulan. Wafat pada tahun 10 Hijriah. Lahirnya 8 Hijriah. Lahirnya 8 Hijriah. 1, 2, 3 tuh yang wafat ya. Jadi urutan wafatnya itu. Anak laki-lakinya masih kecil semuanya. Nah, setelah anak laki-laki baru di sini membahas tentang putri-putri Rasulullah, anak perempuan Rasulullah. Wa amma Zainabu fatazawwajaha ibnu khalatiha Abul As bin Rabi wa ummuhu Halatu bintu Khuwailid. Adapun Zainab, ini perempuan yang paling tua dari anak Rasulullah, maka menikahi Zainab ibnu khalatiha, anak dari bibinya Zainab. Dalam bahasa Arab itu ada bibi, mamang dari ibu, namanya kholah, dari ibu, jadi dari Siti Khadijah. Tapi kalau bibi atau mamang dari bapak, namanya amun. Jadi kalau kayak saya sama anaknya Om Kul, maka Om Kul itu karena dari bapak. Nah, tapi kalau sama adiknya istri saya, saudara-saudara istri saya, maka bukan tapi namanya khol atau kholah. Kalau bibi ya kholah, kalau mamang ya khol. Nah, beda itu. Ini kholah bibi dari ibunya. Jadi dari Siti Khadijah. Zainab dinikahi oleh Al-As bin Rabi. Al-As bin Rabi ini ibunya namanya Halah adik kakak dengan Siti Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Jadi Halah punya saudara namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ya ibunya Zainab. Jadi nikah sama sepupu. Emang boleh Ustaz? Boleh. Sepupu itu bukan mahram. Artinya bukan mahram, bukan orang yang haram kita nikahi, sepupu itu. Makanya kalau ada sepupu karena bukan mahram, ya wudu batal juga kita. Batal kalau kita wudu sama sepupu, sentuhan tanpa penghalang batal. Sama-sama dewasa batal, karena sepupu bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Ada 3 macam mahram. Ada mahram bin nasab, sebab nasab kayak anak, kemudian saudara kandung, itu mahram bin nasab. Ada mahram bir rodoah, mahram karena sesusuan. Dulu Bang Din pernah nyusu bareng sama namanya Santi misalnya. Ibunya sama-sama pernah satu ibu susuan, maka Santi itu jadi saudaranya Bang Din, saudara susuan, mahram juga, nggak boleh nikahin, haram nikahin. Nah, satu lagi ada mahram bil musaharah, mahram karena pernikahan, hubungannya ini mantu dengan mertua, mahram juga. Jadi mertua itu orang yang haram dinikahin, mantu juga orang yang haram dinikahin, orang mertuanya. Jadi jangan jajal-jajal ya. Jangan coba-coba, karena itu mahram. 3 macam mahram. Termasuk ini sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu ini bukan mahram, bukan termasuk yang 3 tadi. Maka sepupu boleh dinikahi. Tapi orang-orang Arab kuat-kuat, artinya kuat-kuat bagus. Kalau orang kita katanya Ustaz nih ya, sepupu sama sepupu itu kalau nikah nanti anaknya nggak bagus. Ada secara medis nanti pasti ada kelainan gitu ya. Tapi kalau orang Arab enggak, malah cakep-cakep karena kuat mungkin ya, gennya kuat. Nah, kalau kita emang orang tua kita dulu walaupun secara Islam boleh, tapi apiknya enggak, karena itu tadi secara kedokteran
mungkin ada kelainan, nanti ada penyakit yang dikhawatirkan, atau minimal kalau bukan kelainan ya jadinya adat sebakul jadi 2 bakul. Ya orang dia juga ya tahu ya, bapak mamanya kan adik kakak ya, yang satu punya adat 2, yang satu punya adat 3, jadi 5 adatnya. Adat mulu jadinya. Itu sepupu boleh dinikahi memang. Nah, Zainab ini nikah dengan sepupunya sendiri, yaitu sepupu dari Siti Khadijah. Fawaladat lahu Aliyan wa Umamata. Fawaladat lahu Aliyan wa Umamata. Maka Zainab melahirkan untuk Al-As. Jadi pernikahan dengan Al-As, Zainab anak Rasulullah ini melahirkan Aliyan wa Umamah. Cucu Nabi juga berarti. Kan kita kenal cucu Nabi cuma Sayyidina Hasan sama Husain doang ya. Nanti akan kenal banyak di sini. Tapi memang di antara cucu-cucu Rasulullah yang sampai usianya dewasa ya cuma Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain doang. Seperti ini Ali dan Umamah ini enggak sampai, maaf Umamah ya, Umamah sampai dewasa. Tapi Ali yang laki-laki enggak, yang laki-laki tidak ada yang sampai dewasa kecuali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ali juga ini bukan Ali Sayyidina Ali, bukan. Ini Ali anaknya Zainab, jadi cucu Nabi. Anaknya Zainab binti Rasulullah. Ini juga beliau wafat juga. Ali juga wafat masih kecil juga. Fama Aliyun. Nah di sini penjelasannya. Adapun Ali cucu Nabi, fa'ardafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu yaumal fathi. Maka Nabi Muhammad menuntun, atau jadi ardafa itu nuntun di depan. Jadi gini, gandeng cuma di depan ardafa. Nabi menuntun di depan Ali, waro'ahu di belakang Nabi yaumal fathi, pada waro'ahu di belakang Ali yaumal fathi pada saat Fatu Makkah. Wa mata murahiqon, dan wafat setelah murahiqon balik, maksudnya enggak sampai nikah pada usia murahiq. Wa Umamah fatazawajaha Ali bin Abi Thalib. Adapun Umamah kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah, setelah wafat bibinya yaitu Fatimah, biwasiyatin min Fatimata, dengan wasiat dari Fatimah. Sampai di sini. Putra dari Zainab binti Rasulullah, Zainab bintu Rasulillah. Putranya ada 2. Ali ini wafat setelah murahik atau setelah akil balik, jadi belum sempat nikah. Kemudian ada Umamah. Nah Umamah ini cucu Rasulullah juga dari Zainab. Umamah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kapan itu? Setelah Siti Fatimah wafat, dan itu atas dasar wasiat dari Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah dengan Umamah ini jatuhnya ponakan ya. Siti Fatimah punya mpok, punya kakak kan Zainab. Nah Zainab punya anak namanya, sepupu berarti. Zainab punya anak namanya Umamah, jadi sepupu apa? Ponakan ya? Ponakan, iya ponakan. Nah ponakan Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah ini punya ponakan namanya Umamah. Nah ketika akan wafat Siti Fatimah wasiat pesan kepada Sayyidina Ali, karena wafatnya Siti Fatimah duluan, Sayyidina Ali masih lanjut. Sayyidina Ali masih beberapa tahun setelahnya kan kemudian jadi khalifah, jadi pemimpin masih panjang. Sedangkan Siti Fatimah wafatnya nggak lama setelah Rasulullah wafat, 6 bulan Siti Fatimah nyusul. Nah di situ menjelang wafatnya Siti Fatimah wasiat nikahi keponakan siapa? Umamah. Itu Umamah. Jadi nikah. Wa tazawwajaha Al-Mughirah bin Naufal ba'da mauti Aliyin biwasiyatin min Aliyin. Dan juga setelah itu Mughirah bin Naufal menikahi Umamah. Jadi setelah nikah dengan Sayyidina Ali, nikah dengan Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal. Ini pun atas dasar wasiat Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali wafat, kemudian wasiat Umamah, itu istriku yang namanya Umamah, coba kamu nikah dengan Mughirah bin Naufal. Iya.
Atau bisa wasiatnya, bisa juga wasiatnya Mughirah bin Nawfal nikahi istriku, itu wasiat dari Sayyidina Ali juga. Fawaladat, baru di sini dapat anak. Fawaladat lahu Yahya bin al-Mughirah, maka Umamah melahirkan untuk Mughirah Yahya bin Mughirah. Pamatat indahu, dan meninggal, pamatat indahu, dan meninggallah Umamah indahu di sisinya. Jadi setelah dapat, jadi nikah pertama dengan Sayyidina Ali, kemudian kedua dengan Mughirah bin Nawfal. Dengan Mughirah bin Nawfal, Umamah ini kemudian dapat anak Yahya. Nah setelah itu meninggalnya jadi ketika dengan suami yang namanya Mughirah bin Nawfal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha katsiran, mencintai Umamah, sangat mencintai Umamah, katsiran, benar-benar mencintai Umamah, hatta hamalaha fi shalah, sehingga Rasulullah menggendong Rasulullah membawa Umamah di salat. Ini cucu Nabi Muhammad yang paling beliau sayangin, yaitu Umamah. Kalau binnya kepada ibunya berarti Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Ayahnya Umamah bin As bin Rabi, ayahnya. Kalau ibunya ya Zainab binti Rasulillah. Ini Umamah ini adalah cucunya Rasulullah yang paling beliau sayangi karena beliau selalu bawa ketika sholat. Waladat Zainabu, nah ini baru kelahirannya. Wulidat Zainabu sanata talatin min waladihi sallallahu alaihi wasallam wa mata sanata thamanin. Zainab dilahirkan tahun 30 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa matat sanata thamanin minal hijrah, dan Zainab wafat tahun 8. Ini udah bicara bukan Umamah lagi, tapi bicara ibunya Umamah, yaitu Zainab lagi, putri Rasulullah. Wa matat sanata thamanin, dan wafat tahun 8 Hijriyah, minal hijrah, dari hijrah. Ya, jadi Siti Zainab binti Rasulillah ini lahir ketika Rasulullah usianya 30 tahun. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah usia 25 ya, kita tahu semua 25. Nah, kemudian dapat Al-Qasim. Nah, kemudian di usia 30 dapat Zainab. Terus ikut hijrah. Nah, wafat Zainab ketika di Madinah ketika tahun 8 Hijriah. Jadi kira-kira usianya berapa tuh? 30 tahun. Rasulullah itu hijrah usia 52 kira-kira. 52 atau 53. 30 tahun sama 53 berapa? Maaf, mulainya dari ini. Dari 30 tahun kan itu lahir Zainab ya. 23 ya. 23. Nah, kemudian tambah 8. Ya. 31. Iya, usia 31. Zainab wafat usia 31. Sudah punya 2 anak, itu udah punya Ali dan sudah punya Umamah yang tadi kita bahas. Ini putri Rasulullah yang pertama meninggal ya Zainab ini. Nah, di antara anak-anak Rasulullah memang laki-laki duluan yang meninggal. Nah, setelah itu baru Zainab. Setelah itu menyusul yang lain. Dan semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Zainab, ya Ruqayyah, ya Ummu Kulthum, semuanya meninggal sebelum Rasulullah. Kecuali Fatimah. Sayyidatina Fatimah meninggalnya setelah Rasulullah. Yang lainnya Rasulullah sempat ngalamin wafatnya dan sempat menurunkan jenazahnya ke liang lahat. Kalau Sayyidatina Fatimah enggak, karena wafatnya duluan Rasulullah baru Sayyidatina Fatimah. Nah, Zainab binti Rasulullah. Nah, berikutnya putri Rasulullah yang berikutnya yaitu Ruqayyah. Wa ma Ruqayyatu fatazawwajaha Utsman bin Affan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.